Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Besaribu dengan nomor NIM 2109593. Di sini saya dari kelas 5A Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara. Baik, selanjutnya di sini ada bab 1 atau pendahuluan, yang mana ada latar belakang masalah. Jadi, pendidikan memiliki peran krusial dalam pengembangan suatu masyarakat. Untuk mencapai standar pendidikan yang berkualitas, mutu pembelajaran di sekolah menjadi aspek yang sangat penting. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran. Kualitas pembelajaran di sekolah mempengaruhi prestasi siswa, perkembangan kreativitas, dan kemampuan para siswa untuk bersaing di dunia semakin kompleks. Baru selanjutnya itu ada permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang muncul adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah berkontribusi dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah. Adakah dampak konkret dari implementasi kebijakan-kebijakan ini? Bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan oleh kepala sekolah memengaruhi mutu pembelajaran di sekolah? Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Baru selanjutnya ada sistematika penulisan. Penulisan skripsi ini akan terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematik. Bab-bab berikutnya akan mencakup metode penelitian, tinjauan pustaka, analisis kebijakan, temuan penelitian, dan kesimpulan. Setiap bab akan membahas aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian ini. Dengan demikian, bab 1 ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya. Baru selanjutnya di sini ada bab 2 yang biasa disebut dengan kajian pustaka, di mana kajian pustaka itu ada landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama itu ada peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, peran kepala sekolah memiliki dampak yang signifikan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan memonitor kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran. Baru selanjutnya itu ada konsep mutu pembelajaran. Berikut definisi dari beberapa dimensi mutu pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada UNESCO. Yang saya bacakan cuma satu aja, yaitu menurut UNESCO pada tahun 2003. Mendefinisikan mutu pembelajaran sebagai kemampuan sekolah dan guru untuk memaksimalkan kemampuan setiap siswa dalam mencapai standar tinggi prestasi akademik, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta memberikan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif. Baik, selanjutnya itu ada kebijakan pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan pendidikan. Menurut Bridget Somek, pada tahun 2006 menggambarkan kebijakan pendidikan sebagai seperangkat langkah-langkah dan rencana yang diadopsi oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk membimbing pengembangan pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kurikulum, evaluasi, pelatihan guru, dan manajemen sekolah. Selanjutnya itu ada proses pembuatan kebijakan, di mana proses pembuatan kebijakan ini ada 4. Yang pertama itu ada agenda setting atau penetapan agenda, baru ada perumusan kebijakan atau policy formulation, baru yang ketiga itu ada implementasi kebijakan atau policy implementation, baru ada yang terakhir itu evaluasi kebijakan policy evaluation, baru selanjutnya ada analisis kebijakan. Secara umum, analisis kebijakan melibatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang memerlukan perhatian, pengumpulan dan analisis data, perumusan alternatif kebijakan, penilaian dampak kebijakan, serta memberikan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan. Analisis kebijakan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi memiliki dasar yang kuat dan memadai dalam mencapai tujuan yang ditentukan,
serta memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan rasional. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berikut skema kerangka berpikir. Yang pertama itu peran kepala sekolah dalam proses kebijakan. Baru, di mana yang ada pertama itu sebagai advokat, sebagai pelaksanaan kebijakan, sebagai pengumpulan data dan informasi, sebagai komunikator. Terus selanjutnya ada mutu pendidikan. Yang pertama ada prestasi akademik, keterampilan non-akademik, partisipasi siswa, konteks pembelajaran, evaluasi dan umpan balik, pengembangan guru, kurikulum yang relevan, pembelajaran, pemberdayaan siswa. Baru selanjutnya ada analisis, baru kesimpulan. Baru selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ini dilakukan untuk menghindari adanya plagiat atau peniruan. Yang pertama itu menurut Dwi Cahyati Wulandari, penelitian yang berjudul Upaya Kepala Sekolah dalam Memajukan Mutu Pendidikan MI Pajajaran Bandar Lampung tahun 2019. Lalu hasil penelitiannya adalah kepala madrasah mempunyai peran yang sangat penting untuk menggerakkan maupun membimbing semua warga madrasah untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu mutu pendidikan. Adapun perbedaannya yaitu tentang proses proses output pendidikan dan judul upaya sekolah dalam meningkatkan pendidikan MI Pajajaran, sedangkan penelitian sekarang itu judulnya itu analisis kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara. Untuk penelitian selanjutnya bisa dibaca yang ada di paparkannya. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif cocok untuk menganalisis kebijakan dan proses kebijakan karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks, hubungan, dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Selanjutnya itu ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian akan meliputi kepala sekolah, staf pengajar, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di pendidikan di sekolah. Baru selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, staf pengajar, dan pihak terkait, baru observasi langsung di sekolah, dan analisis dokumen seperti rencana strategis sekolah, kebijakan yang telah diterapkan, dan catatan rapat. Baru selanjutnya ada kisi-kisi penelitian. Kisi-kisi penelitian itu terdiri dari pertanyaan penelitian, subpertanyaan penelitian, kebutuhan data, responden wawancara, pengamatan atau observasi, studi dokumen. Dan untuk kisi-kisinya bisa dilihat sendiri dari yang ada di tabel di bawah ini. Yang selanjutnya itu ada pedoman wawancara. Di sini pedoman wawancara itu ada pertanyaan penelitian dan subpertanyaan penelitian. Baru ada item pertanyaan wawancara. Pertanyaan penelitian yaitu misal bagaimanakah kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMA Negeri 1 Singkil Utara. Dan selanjutnya itu akan ada sub-sub pertanyaannya, ya, yaitu terdiri dari bla 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 bla. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu berikut ini daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa para ahli dan para penulis dari beberapa dapus untuk mengisi semua pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu yang pertama tentang mengapa penelitian Anda perlu dilakukan, apa urgensinya. Jadi, penelitian mengenai analisis kebijakan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah perlu dilakukan karena memiliki urgensi dalam beberapa hal. Yang pertama, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Kedua, dapat memberikan rekomendasi, perbaikan, atau menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Selain itu, penelitian tersebut juga membantu dalam memahami dampak kebijakan terhadap hasil belajar siswa, kinerja guru, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi mutu pendidikan. Dengan demikian, penelitian semacam itu dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam sekolah. Selanjutnya itu
ada pertanyaan yang yaitu jelaskan apa manfaat dari penelitian ini. Ya, penelitian ini analisis kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, dapat membantu mengidentifikasi kebijakan kepala sekolah yang telah berhasil dalam meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga dapat dijadikan sebagai model terbaik untuk diterapkan di tempat lain. Yang kedua, penelitian ini dapat mengungkapkan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mengimplementasi kebijakan tersebut, memungkinkan kepala sekolah untuk merancang strategi perbaikan yang lebih efektif. Baru selain itu, analisis kebijakan juga dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak kebijakan terhadap kinerja guru, motivasi siswa, serta interaksi antara anggota sekolah yang semuanya berkontribusi pada mutu pembelajaran. Baru selanjutnya itu, eee, karena saya itu jenis penelitiannya kualitatif, jadi yang menjadi fokus penelitiannya yaitu, bagaimana cara kepala sekolah itu membuat atau menjalankan mutu pembelajaran, membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan bagus di sekolah tersebut, di sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara tersebut. Jadi fokusnya itu yaitu kebijakan yang baik, kebijakan apa saja yang dilakukan dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang baik di sekolah SMA Negeri 1 Singkil Utara. Baru selanjutnya itu bagaimana cara mengolah hasil penelitian. Yang pertama itu analisis data, baru interpretasi temuan atau bertemu langsung dengan ini pertemuan langsung dengan kepala sekolahnya, baru selanjutnya itu mengelola atau merekomendasikan, baru menyusun laporan, baru komunikasi hasil, baru diskusi dengan pihak terkait seperti kepala sekolah, staf, guru, siswa, dan lainnya. Baru selanjutnya itu evaluasi lanjutan atau di mana kita memberikan saran dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Saya mohon maaf dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.